Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandani ekonomi syariah gaya hidup Islam komunitas. Kita menyikapi wabah corona sesuai ajaran Islam. Mandani neo.id, Jakarta. Penanganan wabah virus corona COVID-19 yang muncul di awal tahun 2020 ini semakin lama semakin membuat kekhawatiran di seluruh dunia. Bagaimana tidak, virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina ini telah memakan korban lebih dari 2.600 nyawa dan menginspirasi sekitar 80.000 jiwa atau lebih. Virus yang sampai saat ini belum ditemukan penangkalannya telah merambah hampir ke seluruh negara besar di dunia, melalui dari Cina, Korea Selatan, Singapura, dan lainnya di daratan Asia hingga ke Italia, Prancis, dan lainnya di daratan Eropa. Dan beberapa waktu lalu Presiden Jokowi mengumumkan bahwa kasus virus corona telah menjangkit 2 warga Indonesia. Akibat virus ini, di samping korban yang terus berjatuhan yang nama angkatannya telah mendekati hampir ratusan ribu jiwa, baik yang meninggal ataupun yang terinfeksi. Jutaan manusia lainnya terancam terkena wabah mematikan ini. Di samping itu, tercatat ratusan korban di Sulawesi, ribuan jalur penerbangan ditutup, bahkan secara khusus negara Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jamaah umroh guna mengantisipasi tersebarannya wabah ini di dua tanah suci. Menyikapi epidemi global ini, sebagai seseorang muslim hendaknya kita kembali kepada ajaran agama kita, dan berikut ini beberapa kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah saat ini. 1. Senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk Allah lainnya, dan dia tidaklah bergerak kecuali atas perintah izin Allah Ta'ala yang menciptakannya. Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya perlindungan dan sebaik-baiknya penjaga. Allah berfirman, "Fa'alahu ghairu hafidh wa huwa hamaladihimin." Dan artinya, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. QS Yusuf ayat 24. Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa perlindungan yang bersumber dari Al-Quran seperti surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ataupun dari doa-doa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti doa yang dianjurkan untuk dibaca pagi dan petang hari. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'duru ma'ahami hasami al-ardi wala fi samai wa huwa sami'un alim. Dan artinya, dengan nama Allah yang tidak membahayakan, dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan bumi,
dan Ialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila diamalkan oleh seorang hamba di pagi dan petang hari masing-masing sebanyak 3 kali, maka niscaya tidak akan membahayakan segala sesuatu apapun yang ada di atas muka bumi ini. 2. Berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegah agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan dari makanan-makanan yang baik, rutin memakai masker di keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada mereka-mereka yang terkena virus atau mereka yang tercurigai terkena virus, dan ikhtiar ini hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi insami subihi bilhadi la tanghu alaihi inda waqaha bi'aidi wa antum biha fadurubu bihi raramihu. Dan artinya, apabila kalian mendengar tantangannya wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. HR Bukhari dan Muslim. 3. Bertawakal kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita sarankan kepada Allah. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Allah berfirman, Qul inna khalaqati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. QS Al-An'am ayat 162. Dan perlu kita ketahui bahwa seseorang hamba akan tetap hidup bila mana memang ajarannya belum datang, bahkan bila virus corona ataupun virus lainnya yang lebih ganas daripada itu menjangkitkannya. Namun bila memang sudah ajalnya, jangankan virus corona atau yang lebih dari itu, bahkan digigit semut pun seseorang bisa mati jika kalau memang ajalnya telah tiba. Ajal seseorang pasti datang, namun pertanyaannya adalah apakah yang telah kita persiapkan dari amalan soleh menyambut ajal tersebut. Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khotimah.
yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah inda wajah atuh laqaraha dawa patadawa. Ayat 186. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit maka ia menciptakan penyembuhannya, maka berobatlah. Ahmad nomor 12186 dan dihasanakan oleh Imam Abdi. Demikianlah beberapa kiat-kiat dalam penyebab wabah virus corona ini, dan yakin terakhir mari kita berdoa kepada Allah agar supaya Ia senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita sayangi dari terkena wabah virus ini. Mari kita juga berdoa kepada Allah agar Ia senantiasa menjaga negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin lainnya dari wabah penyakit mematikan ini. Dan tak lupa juga kita sisipkan doa-doa terbaik kita kepada mereka, saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan virus ini, agar supaya Allah segera menyembuhkan mereka dari penyakit ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.